Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad bersama Ustaz Alvan Fayaz Nurdin dengan tema Keimanan Kunci Pendidikan bagian 2. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Alhamdulillah, la khaira razaq illallah. Subhanallah, la khairal khaliqa illallah. Wa bismillahi nastaghfirullah, la khairal ghafur illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu wa nasta'inu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ayuhat tulab, seluruh para santri, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun, kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan salah satu di antara majelis ilmu adalah pengajian-pengajian, termasuk adalah Ahad pagi ini. Riyadun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga, yang dimana para malaikat menaungi majelis ilmu tersebut dengan sayap-sayapnya mereka, serta mengaminkan segala pinta dan doa yang terpanjatkan oleh lisan kita maupun yang masih di dalam hati. Maka berbanyak doa ya, dari dimulainya acara tadi dengan baca bismillah, dibuka sampai nanti di akhir ditutup dengan hamdalah, para malaikat mengaminkan segala doa kita. Perbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian Ahad pagi Desa Sepanjang yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa talabul ilm, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar sinau. Karena belajar itu tidak berhenti di jenjang sekolah. Belajar itu berhentinya kalau nafas kita sudah berhenti. Belajar itu sampai akhir hayat. Belajar itu terus. Ya. Wah, Pak Ustadz, ya. Kulo niki sampun 80 tahun, ya sudah sepuh. Masa iya masih boleh belajar? Boleh. Ya. Belajar terus. Apalagi belajar untuk ilmu agama, ilmu akhirat, maka dikejar dengan semaksimal mungkin. Khana syadakumullah, alhamdulillah pada hari ini kami membawa santri-santri kami, mohon doanya. Ini diminta bantu
Abi untuk merintis ma'had di Jenawi, lebih tepatnya di Dusun Sanggrahan, Desa Anggras Manis, Kecamatan Jenawi. Ya, ini baru 10 anak angkatan pertama setingkat SMA. Dan alhamdulillah pula sudah berjalan 1 pekan kurang lebihnya. Jadi masih baru ini, Pak. Baru sepekan lebih 3 atau 4 hari. Dan alhamdulillah pula insya Allah kami yang diminta megang, kemudian semenjak di Jenawi sudah dilantik nama baru kami, nama baru saya, walaupun dilantiknya lantik sendiri. Nama barunya Ajwa, Ustadz. Ajwa. Ya, nanti kalau manggil Mas Ajwa gitu. Ajwa niku AA Jawa. Ya iku jenenge AA neng Jawa kan gitu ya. Ini panggilannya AA orang Sunda tapi kok hidupnya di Jawa gitu. Jadi Ajwa, AA Jawa gitu ya. Ngelantik sendiri Ustaz. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian Ahad pagi sepanjang rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Salat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada kedua sana kita, suri tauladan kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ikhwana syadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu, bulan apa itu Ustaz? 2 bulan yang lalu enggak salah ya. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang keimanan adalah kunci pendidikan. Kita sudah bahas kenapa kok harus keimanan, apa faedah-faedahnya, apa fadilahnya, apa manfaatnya, apa saking pentingnya keimanan itu. Ya, sudah kita bahas gambaran-gambaran kecilnya, kemudian ciri-ciri dari orang beriman. Ya, kita murojaah kembali. Masih ingat materi kemarin, Bapak, Ibu-ibu? Ya. Yang masih mencatat silakan bisa dibuka catatannya. Yang tidak mencatat dibuka catatan di otaknya gitu ya. Nyatatnya di kepala Ustadz gitu ya. Dibuka kembali. Mari kita murojaah kembali karena sejatinya belajar itu adalah mengulang agar tidak lupa. Kita ini manusia sering lupa dan sering salah. Maka mengulang terus agar kita semakin ingat, agar kita semakin memupuk keimanan dalam diri kita. Dan tentunya untuk menjadi bekal pendidikan bagi diri kita sendiri dan juga anak turun kita kelak. Itu nggih. Jadi kebetulan anak juga calon bapak Ustadz. Ya. Jadi HPL-nya Oktober Ustadz, mohon doanya. Jadi calon bapak. Jadi saya juga harus belajar ini bagaimana mendidik generasi, mendidik seorang anak. Kemudian kami ya ini sebenarnya untuk nasihat kami pribadi, tapi kalau buat sepribadi kayaknya egois Pak. Jadi saya sampaikan ke jamaah sekalian, ya, kita bersama-sama belajar. Mari kita bersama-sama mengetahui, mempelajari bagaimana kurikulum pendidikan yang terbaik buat diri kita dan juga keluarga kita serta anak turun kita. Untuk yang belum menikah, yang belum keluarga, yang belum punya anak, buat bekal. Yang sudah menikah, yang sudah punya anak, buat disampaikan kepada anak turunnya. Yang seorang anak, bapak-bapak, ibu-ibu juga seorang anak, ya, punya orang tua. Maka jadikan sebagai landasan kurikulum kehidupan kita. Ikhwana syadakumullah. Maka ada 10 yang kita ambil, yang bisa kita gunakan sebagai landasan daripada kehidupan pendidikan kita dan juga anak turun kita. Ada 10 dari karakter orang-orang beriman, dari keimanan. Maka jadikanlah kurikulum pendidikan keluarga kita dengan landasan keimanan. Yang pertama, silakan boleh ditulis. Yang pertama yaitu sholat. Kemarin sudah kita singgung ya, pertemuan yang kemarin sempat kita singgung, ciri orang yang beriman itu yang pertama adalah ahlus sholat. Maka kurikulum yang paling tepat bagi keluarga kita yang pertama adalah sholat.
Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun. Kita kutip kemarin ayat kedua dan juga ayat 9. Ayat yang pertamanya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, beruntunglah orang-orang yang menjadikan keimanan itu sebagai landasan kurikulum pendidikan dalam hidupnya dan juga keluarganya. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Masih ingat materi kemarin, Ibu? Ketemu catatannya kemarin? Boten nyatet Ustaz. Nah, kita mau ulang kembali. Ya, kemudian ayat ke-9-nya walladzina hum di salatihim yuhafidun, dan juga orang-orang yang kepada salat mereka, tentang salat mereka, atas salat mereka, mereka menjaga. Khusyuk itu berarti kemarin ada 3 ya, lisan mengucapkan, kemudian akal menerjemahkan, dan hati merasakan. Kemudian menjaga itu ya berarti waktu sholatnya ya, tidak boleh subuh, duhur, asar, maghrib, isya dijadikan satu ketika menjelang tidur ya. Kemarin sempat saya kisahkan ada orang yang sholatnya kok berkali-kali. Kemudian saya tanya, sholat apa toh Pak? Saya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadikan satu ya, dijamak jadi satu sebelum tidur aja itu. Enggak boleh ya, tidak boleh seperti itu ya. Orang yang beriman dia menjaga sholatnya. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya bagi kita untuk menjadikan sholat itu taruh paling atas. Mendidik seorang anak, mendidik diri kita sendiri, maka sholatnya, bagaimana sholatnya kita, bagaimana sholatnya anak-anak kita, maka perhatikan dengan betul. Kalau sholatnya sudah benar, kalau sholatnya sudah sampun sae, ya, sudah bagus, maka insya Allah urusan yang lainnya juga bagus. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah sabdakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ini hadisnya enggak asing, ini sering mendengar. Pokok segala urusan, perkara dari segala urusan adalah al-Islam, Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wadir watu sanamihi al jihadu fisabilillah, dan puncak amalan tertingginya adalah berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh mengerjakan dinul Islam dengan apa yang diperintahkan dan dilarang di dalamnya, dan juga bersungguh-sungguh berjihad, berjuang menjalankan sholat. Pernah dengar definisi istilah tentang hadis ini? Islam itu seperti pondasi gitu ya, seperti ceker ayamnya, pondasinya. Ceker ayamnya ukuran berapa besinya? Kalau semakin tebal semakin kuat. Ya. Kalau kecil ya berarti tidak kuat. Kemudian didirikanlah tiang, dan inilah sholatnya tiang. Masjidnya ada 4 ya, tuh 2, 3, 4. Ya. Kalau tidak ada tiangnya, bisa berdiri tidak? Ya, pasti atapnya akan roboh. Maka penyangganya adalah tiang, dan tiangnya agama adalah sholat. Kalau sholatnya sudah berantakan, yaitu hancurlah semuanya, robohlah semuanya. Seperti bangunan yang tidak ada tiang, roboh. Dan ingatlah jamaah sekalian tentang nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menuliskan surat ke berbagai daerah kekuasaan beliau. Ya, jadi setelah dilantik menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin, beliau menuliskan surat-surat nasihat-nasihat kepada seluruh jajaran pemerintahannya, ya, kepada anak buahnya semua. Yang isinya adalah inna min ahamma amrikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara paling penting menurut penilaianku adalah salatmu. Umar bin Khattab mengatakan kepada jajaran anak buahnya itu, sesungguhnya perkara yang aku inginkan dari kalian yang paling penting adalah salat. Bukan yang lain, Pak. Bukan bagusnya dia menyusun kegiatan-kegiatan, kemudian menyusun rancangan-rancangan visi misi, bukan. Umar bin Khattab di sini mengatakan as-shalah, yaitu salatnya. Siapa saja yang menjaga salat, maka ia telah menjaga agamanya. Faman hafidhaha
hafidha dinah. Yang telah menjaga salat maka pasti akan menjaga agamanya. Dan siapa saja yang melalaikan salat, maka untuk perkara lainnya ia lebih mengabaikan. Kalau orang sudah meremehkan salat, maka urusan yang lain akan lebih remeh-temeh. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adiya. Kalau salatnya udah remeh-temeh, dipastikan urusan yang lain juga bakal remeh-temeh. Anak kita kok salatnya tidak tertib, anak kita salatnya tidak bagus, maka bisa dipastikan 99% lah ya, sama orang tuanya pasti lebih meremehkan. Loh, Allah saja diremehkan, Bu. Allah saja diremehkan, apalagi kita orang tua. Jelas sholat itu Allah perintahkan dan Allah wajibkan 5 kali dalam sehari. Itu saja diremehkan. Apalagi orang tua yang cuma suruh beli. Ya, tolong tumbas ke uyah karo gula teng tokone Mbak Suliem. Ya, nggak mau. Alah ngopo to bu. Nah, kan? Sholatnya saja diremehkan. Apalagi orang tuanya. Sholat saja diremehkan, apalagi gurunya di sekolah, apalagi ustadznya di pesantren, pasti lebih diremehkan. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan, maka untuk perkara lainnya ia lebih mengabaikan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah tegas ya, Umar bin Khattab itu tegas. Nggak ada bagian bagi orang yang meninggalkan sholat di dalam Islam. Nggak dapat bagian, berarti tidak merasakan sama sekali keislaman, tidak merasakan sama sekali manisnya Islam, indahnya Islam. Kalau orang yang tidak sholat, sholatnya bolong-bolong atau naudzubillah, sholatnya cuma setahun sekali, Idul Fitri, ya, atau Jumatan tok ya seminggu sekali ya, naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mewasiatkan kami pribadi dan juga panjenengan sedaya, ya, janganlah kita bersedih. Janganlah kita galau, janganlah kita resah kalau anak kita mendapatkan nilai pelajaran yang jelek atau nilai ulangan yang buruk atau nilai rapot yang merah. Jangan sedih, jangan galau, tapi sedihlah kita semua kalau tidak melihat anak-anak kita ada di barisan shaf terdepan di dalam masjid untuk menjalankan sholat bersama umat. Ya, sedihlah Bapak Ibu sekalian, sedih. Nggak usah sedih kalau anak kita nilainya cuma 20 ya. Tapi sedihlah kalau dia tidak terlihat di anakku ora ono iki ya. Anakku nggak ada ini di soft paling depan nggak ada, khususnya yang laki-laki ya. Dan banggalah kita dan gembiralah kita dan senanglah kita kalau kita melihat anak kita berada di soft paling depan untuk menjalankan sholat. Syukur-syukur jadi muazinnya, ya. Syukur-syukur jadi marbot masjidnya, ya, yang menyiapkan karpetnya, yang menyalakan lampunya, menyiapkan mic-nya untuk imam dan muazin, dia yang azan, dia yang qomat, subhanallah, banggalah, bersyukurlah. Ngoten nggih? Maka jangan piye to ki ulanganku Gak usah sedih, gak usah galau. Katakanlah gak apa-apa nak, ora apa-apa le, ora apa-apa nduk, sing penting salatmu sae. Ya. Wis tak ancungi jampol papat nyo gitu ya, sama kaki nih. Ya. Katakan seperti itu. Ibu si mbok niki lebih bangga. Pak niki lebih bangga kalau kowe ya, kalau kamu le nduk ya, salatnya itu tertib 5 waktu. Yang aku harapkan bukan kamu setoran sebulan ngasih mama, ngasih papa berapa, enggak. Ya. Katakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Biar anak-anak kita ini termotivasi, biar anak-anak kita ini terdidik ya, dengan tadi karakter keimanan, sholatnya terjaga. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu menghindari atau menjauhi dan meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak berguna bagi dirinya. Al-Mu'minun ayat ketiga. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sempat kita singgung pertemuan kemarin. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dijelaskan Pak, Bu, ke anak-anak kita. Le itu nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Le itu tidak ada baiknya, tinggalkan. Le itu sia-sia, do itu sia-sia, tinggalkan, dijelaskan semua. Ya, diarahkan. Karena seorang anak itu sejatinya membutuhkan arahan daripada orang tuanya. Dan ciri orang Islam yang baik adalah ia meninggalkan segala urusan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain pula Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Ya, ini sempat kita singgung juga pertemuan kemarin. Yang masih ingat, yang sudah lupa kita murojaah. Ya, perkataan, perbuatan semuanya diingatkan. Ya. Termasuk para santri juga bagian daripada anak-anaknya ustadz ya. Jadi para guru ya, guru yang mengajar di SD atau sekolah-sekolahan, jadikanlah murid-muridnya sebagai anak. Maka nasihatilah mereka. Jangan hanya mengajarkan di papan tulis ya, this is the book gitu ya, bahasa Inggris, tapi adab, akhlak dan yang lainnya, karakter Islamnya, ya, pribadi berimannya, keimanannya tidak diingatkan. Kemudian yang ketiga adalah ahluz zakat, yaitu ia senang berzakat, senang bersedekah, senang infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Tidak dikatakan kamu itu sebagai orang yang baik, yang sempurna. Hatta tunfiqu, sebelum kamu menafkahkan atau menginfakkan, mensedekahkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Sedekah, Bapak Ibu sekalian. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk sedekah, berzakat, berinfak. Jangan diajarkan untuk pelit. Ajarkan sedekah. Itu ada tetangga kita yang anaknya jarang jajan. Ya. Nih, kasih jajan buat anaknya ibu tetangga kita. Diajarkan sedekah. Ya. Nanti kalau dari kecil terbiasa pelit, nanti sudah kaya pelit, ya sudah besar jadi orang kaya jadi pelit ya. Maka ada istilah itu yang mengatakan, jangankah kalian menjadi orang kaya sebelum merasakan kemiskinan. Ada yang bilang gitu Pak ya. Janganlah kalian sekali-kali menjadi orang kaya sebelum merasakan kemiskinan gitu. Karena kalau sudah merasakan miskin ketika kita menjadi kaya, itu akhirnya tahu ya, ini harta kita ini untuk lebih membutuhkan. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian sedekah pula, jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya sedekah pula dapat meredakan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, inna shadaqatas sarra tudfi'u ghadaba rabbi. Inna shadaqatas sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi, yang diam-diam, dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Katakan Pak kepada anak-anak kita. Sedekah dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu sudah murka, maka tidak ada lagi kehidupan di dunia ini bagi kita. Wis jadi orang paling melarat ya. Kalau dimurkai sama Pak Camat ya biasa, manusia biasa aja ya. Dimurkai sama, dibenci sama tetangga ya biasa aja, nyantai. Lah ini yang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kehidupan bagi kita di dunia ini. Dan cara menghentikan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah. Sedekah, berbagi. Di Sanggeran itu Ustaz, mungkin di sini sudah mulai juga Ustaz ya. Itu biasa warga sana itu kan sama kayak sini, sayuran juga.
petani sayur. Itu habis panen biasanya mereka ngumpulkan sayur, kemudian dibagi-bagikan sampai ke Gunung Kidul, ke Wonogiri, bagi-bagikan kemana-mana. Di sini juga kayaknya sudah set ya, ke mahat-mahat, ke pesantren-pesantren, Masya Allah. Ini adalah bagian daripada sedekah. Tidak mesti harus berupa harta, bisa berupa dengan hasil ladang, bisa berupa dengan sedekah ilmu, atau lebih mudah lagi sedekah tenaga. Ustadz, saya ini tidak berilmu, tenaga yang nggak bisa. Ya sudah, sedekah senyuman. Ya sedekah senyum, monggo Pak, monggo Bu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti dikira orang gila. Ya, kepada saudaranya senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah laka sadaqah. Bagimu adalah sedekah. Bersenyum di hadapan saudaramu, maka bagimu adalah sedekah. Kemudian yang keempat, ya, kurikulum yang keempat adalah nomor 4 adalah menjaga dirinya dari perbuatan zina. Menjaga dirinya dari perbuatan zina. Jelas ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Al-Isra ayat ke-32. Lalu pedomannya apa Ustadz? Pedomannya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-5. Walladzina hum li furujihim yuhafidun. Dan orang-orang yang menjaga diri, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Kemarin udah jelas kita bahas sejenak kemarin tentang zina itu ada 5, zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, dan zina kemaluan. Diingatkan anak-anak kita, dijaga anak-anak kita dari perbuatan zina yang berbahaya. Na'udzubillah, mengerikan sekali Pak, apalagi ini akhir zaman. Ya, ini akhir zaman ini banyak bertebaran ya, tanpa kita sadari ternyata adalah bagian daripada zina. Loh, dengan HP aja bisa loh Pak. Ya, kita buka Instagram mungkin ya, scroll ya, TikTok itu ya, zaman-zamannya anak sekarang nih ya. Saya itu enggak punya TikTok. Enggak paham TikTok itu apa itu. Paling banter ya Instagram. Ya, buka-buka ya awalnya ngeliat-ngeliat kajian, video-video kajian Ustadz. Nanti lama-lama kan muncul tulkiem joget. Nah, ya. Udah sulit. Nah, kalau anak kita tidak bisa menjaga, udah ikopo toh. Nah, dilihatin terus, penasaran ya. Mungkin di zamannya Bapak waktu masih muda tidak merasakan ya. Enggak merasakan. Sangat menjaga betul. Lihat zaman sekarang anak-anak kita ini, subhanallah, lihat sana astagfirullahaladzim gitu ya, lihat sana astagfirullahaladzim. Ya. Sudah kita contohkan kemarin kisahnya Burqa, ya, sahabatnya pengikutnya Nabi Musa yang mencabut matanya gara-gara tidak sengaja melihat seorang wanita di dalam rumah yang tersibak kain kordennya, dicabut matanya Burqa itu. Ya. Maka dengan cara yang pertama adalah menjaga anak kita dengan cara mengajarkan kepada mereka pakaian yang syar'i. Yang perempuan memakai kerudung menutup auratnya, yang laki-laki memakai pakaian yang pantas, jangan yang bolong-bolong. Mohon maaf sekali lagi. Ada yang kerudungan, mohon maaf sekali. Di sini enggak, di sini insya Allah solehah semua. Ya di sana jauh ya, pakai kerudung Pak, pakai kerudung betul. Ya, mohon maaf saya berdiri. Tapi bajunya dibuka. Nah ini udelnya kelihatan, astagfirullahaladzim gitu ya. Ada lagi viral itu ya. Jadi lucu Pak, kerudungan tapi udelnya dilihatin. Gimana ini kan? Orang tuanya tidak mengajarkan, orang yang tidak mengingatkan, inilah zina. Ya, tanpa disadari. Dan yang kedua setelah pakaian syar'i, yang kedua, yang perempuan menjaga auratnya, yang laki-laki menjaga pandangannya. Dari sini Pak, laki-laki itu Pak, dari mata. Hati-hati Pak dengan pandangan kita. Maka perintahnya jelas, Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam memerintahkan para wanita, para kaum hawa, kaum wanita adalah menutup auratnya. Ya, memakai kain dari ujung kepala sampai menutup dadanya, ya. Sampai bawah inilah, sampai perut ya. Atau bisa sampai lebih ke paha. Ditutup agar tidak terlihat, mohon maaf, dadanya dan juga pantatnya. Yang laki-laki menjaga pandangannya. Ya, ghadul basar. Ya, biasanya
para santri itu, akhi, ghodul basar gitu ya. Jaga pandangan, menundukkan pandangan. Ya, karena dari mata biasanya laki-laki itu syahwatnya timbul. Ya. Jadi diajarkanlah kepada anak-anak kita yang perempuan khususnya mulai diajarkan pakaian-pakaian syar'i, menutup aurat, dikenalkan dengan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Ya, jangan yang mohon maaf sekali lagi ya. Sekarang ini saya paling mangkel kalau motoran atau naik mobil itu depannya perempuan, ya, pakai kerudung, tapi pantatnya dipamerin Mbak. Ini paling mangkel saya segera, gendang nyalip, tak salip langsung itu, mangkelin Pak ya. Jadi pantatnya itu sampai, mohon maaf ini bajunya itu dimasukkan sini loh Pak. Jadi celananya kelihatan loh Pak. Ini nggak tahu ini ngetren apa ini, saya ini pengen diseruduk ini. Ya. Akhirnya nyalip langsung pengennya gitu. Ini astagfirullahaladzim ya. Pandangannya tuh pengen fokus ke depan, tapi fokusnya ke depan kayak gitu loh Pak ya. Ini kan tanpa kita sadari yang pelakunya itu adalah bagian daripada zina. Ya. Memamerkan dengan mudah lekuk tubuhnya yang perempuan, atau naudzubillah mohon maaf ini fitnahnya besar ya ini ya. Dengan HP ini merekam video dirinya kemudian joget-joget. Ya, ini kan bagian daripada zina tanpa mereka sadari. Ya. Kemudian yang laki melihat, ini kan jadi dosa jariyah. Sudah zina, dosa jariyah lagi mengalir gitu. Naudzubillah wa naudzubillah. Insyaallah di sini saleh dan salehah semua. Amin Allahumma amin. Ya, di sana jauh sana ya. Ya. Itu ya yang keempat. Ya, maka dari itu ternyata ada lagi nih. Yang ketiga setelah tadi mengajarkan pakaian, kemudian menundukkan pandangan. Ya. Yang ketiga, mohon Pak dijaga Pak. Ini ngeri ini sekarang ini. Dijaga dari alladhiyan. Napa niku? Yang-yangan. Ya. Ini ngeri Pak, yang-yangan ini ya. Pacaran ya. Say no to alladhiyan. Katakanlah tidak kepada yang-yangan. Ya. Dijaga nih, bahaya nih Pak. Ini apalagi ini ya, pakai HP nih ya. Ya orang gorcet-cetan kok orang ketemuan. Ya ini kan sama saja zina. Zina tangan. Ya. Bukan mahram, tapi udah kayak mohon maaf, kayak suami istri. Ya, jangan sampai. Ya, ngeser-ngeser foto. Naudzubillah, jangan sampai. Ya, katakanlah kepada anak kita, jodoh wis anak sing ngatur. Ya. Mau kayak apapun kamu pacaran lah. Ustadz, ini kan pacaran syar'i. Subhanallah, pacaran syar'i ada ini ya. Saya bawa haji nih Pak, ada kayak gitu ya. Pacaran di bawah haji itu Pak. Ya Allah, setan bertepuk tangan ini Pak, pesta ini. Ya, iblis dajjal dan sekutunya tepuk tangan dan pesta itu Pak. Lucu ini. Pacaran tapi munggah haji, ya. Pacaran tapi umrah, ya Allah ya Rabbi, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim ya. Pacaran itu zina. Ya enggak tuh Ustadz, cuman pegangan tangan. Lah pintarnya. Ya. Enggak tuh Ustadz, saling mengingatkan untuk bangun tahajud. Subhanallah ya. Jangan Pak, dijaga Pak, jaga betul-betul ya. Untuk yang masih anak-anak ya, tolong hindari dari pacaran. Ini jebakan setan paling ngeri di zaman sekarang ini, pacaran itu ngeri sekali ya. Ustadz, kita kan mau nyari kriteria seorang pasangan, ya harus pacaran, ta'aruf dulu, kenalan dulu. Lah, enggak perlu, sudah jelas dalam syariat ada ta'aruf, kenalan sejenak, enggak perlu harus pacaran. Pacaran nanti setelah nikah, boleh. Gitu ya. Ya, bebas kalau sudah nikah. Masya Allah, saya itu cerita sedikit Pak. Saya itu pernah 2 SMP Pak, sudah lama, 2 SMP. Masih awal-awal mondok itu. Itu ketahuan sama Abi, cuman Facebookan apa? Facebook itu apa? Message ya di Facebook itu. Karena dulu kan zamannya masih Facebook, belum ada IG. Belum punya IG saya. Nah, terus ke teman SD saya seangkatan. Cuman nanya kabar doang Pak. Ketahuan sama Abi itu, langsung diseret itu. Kemas-masin barang, besok nikah. Langsung gitu. Kalau kamu siap nikah langsung, nggak usah kayak gini ngapain. Loh, saya ini nggak ngapa-ngapain, cuma nanyain kabar gitu. Ya disuruh nikah sama Abi itu ya. Akhirnya setelah itu saya kapok, nggak mau interaksi sama perempuan lagi ya. Nggak mau interaksi sama perempuan lagi, udah nggak usah aneh-aneh ya. Dan alhamdulillah ternyata ya saya yakin saja waktu ini buat teman-teman, motivasi buat teman-teman yang belum menikah ya. Saya yakin saja waktu itu ya mudah-mudahan kalau saya memperbaiki diri, saya mematas diri menjadi hamba yang soleh, hamba yang beriman, maka Allah pasti akan mendatangkan kepada saya perempuan yang solehah, perempuan yang mukminah juga yang menjaga dirinya. Ya. Saya
yakin itu saja. Ya pasti dah nanti pasti ada Allah datangkan jodohnya itu. Ya subhanallah. Ya, tahun kemarin Allah datangkan akhwat dari Surabaya. Ya, ini masih di Surabaya Ustaz. Masih mau wisuda dulu. Ya, yakini saja. Gitu ya. Jangan usah pacaran ya. Ini Akhi Akbar. Ada yang dari Padang nih, jadi nggak bisa bahasa Jawa ya. Ya. Tadi 3 untuk menjaga generasi kita dari sifat zina. Kemudian yang kelima, nah ini, yaitu memelihara amanah dan janjinya. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, menjaga amanah dan janjinya. Ya, anak-anak kita kalau sudah ia menjadi pribadi yang berkarakter, yang menjaga amanah dan janjinya, pasti mudah Pak kalau kita berikan perintah, ya, kita berikan arahan, kita berikan amanah, dan mereka kalau berkata mereka pasti akan menepati. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Atau dalam hadis lain ada hadis lain, adil amanata ila mani tamanaka, tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, untuk mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak kita dan juga keturunan kita tentang memelihara amanat dan juga janjinya. Ya, sekarang banyak bermunculan para pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya karena dari kecil tidak diajarkan untuk menjaga amanah. Ya, akhirnya ya hanya mencari dunia, ya hanya untuk memperkaya diri. Amanahnya ditinggal ya. Ada bupati di Indramayu atau mana itu ya, dia tuh resign keluar, ya mengeluarkan diri. Belum masa jabatannya selesai tapi dia udah mengeluarkan diri. Pas di podcast itu cari Pak siapa lupa saya, dia bilang lah saya itu tugasnya di Indramayu, tapi saya tinggalnya di Jakarta. Lah itu tidur saja HP saya bunyi cekring, cekring. 40 juta, cekring 100 juta, loh Pak, nggak kerja loh Pak, cuman tiduran toh, nggak di Indramayu. Saya itu jarang ke kantor, tapi uang masuk terus ya. Saya itu jarang kerja, tapi uang masuk terus ya. Dia nggak mau, akhirnya resign, mengundurkan diri ya. Gambaran saja ini saya berani ucap karena sudah ada buktinya gitu. Jadi tidak sembarang ngomong. Tidak semua, ya, tidak semua seperti itu. Insya Allah banyak yang masih amanah juga. Kemudian yang keenam, ciri dari kurikulum pendidikan keluarga kita dengan landasan keimanan adalah dengan ciri orang beriman, hatinya bergetar apabila mengingat Allah, yaitu dengan berzikir dan juga tilawah. Ya. Berzikir dan juga tilawah, hatinya bergetar ketika mereka membaca Al-Quran, hatinya tersentuh ketika mereka berzikir. Jadi senantiasa berzikir dan juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa berzikir. Jadi kalau kaget bukan anjay, ya. Kalau kaget bukan ajib, ya ajib boleh ya, ajib bahasa Arab. Bukan anjay, bukan ya bahasa-bahasa gaul ya, saya kurang paham ya. Tapi ganti dengan perkataan yang berzikir. Ya. Ketika takjub subhanallah, ya. Ketika kaget astagfirullah gitu ya. Bukan perkataan yang begitu ya. Bukan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Dengan zikir dan tilawah. Allah SWT berfirman Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Masya Allah. Jadi ajarkan kepada anak kita untuk senantiasa cinta dengan Al-Quran dan juga cinta berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masukkan ke pesantren-pesantren atau sekolahan-sekolahan yang ada di dalamnya menghafal Al-Quran dimasukkan. Ya, tidak jauh dari Al-Quran. Ya, Ustadz, anak saya itu sudah terlanjur di negeri itu Ustaz. Ya, tidak ada
hafal Al-Quran, ngapal Qurannya itu ya, enggak apa-apa. Yang penting sore dan malamnya ngaji. Ya itu sering disampaikan itu. Enggak apa-apa, boleh mau jadi dokter, ya dia berarti kejar ke sekolah negeri. Ya. Tapi yang penting pulang sekolah tetap ngaji, diajak pengajian, diajak untuk menghadiri halakoh-halakoh tahfidz Quran, ya rumah-rumah Quran. Kayaknya tadi ada yang ngaji-ngaji ibu-ibu teras Quran, ya masya Allah, yang ibu-ibu teras Quran, ya banyak. Atau kalau ternyata Ustadz saya anak saya itu ndak bisa ngumpul sama orang-orang itu, ya sudah berarti orang tuanya yang mengajarkan di rumah, boleh. Ya. Pagi kamu sekolah di luar, sorenya setoran karo abah, karo umi, nah, boleh. Setoran murojaah, setoran hafalan, tetap tidak jauh dari Al-Quran dan berzikir. Kemudian yang ketujuh adalah bersaudara. Nah, ajarkan kepada anak kita untuk bersaudara sedulur ya, dengan umat yang lainnya. Ingat, khususnya dengan umat Islam, ya, umumnya adalah dengan seluruh manusia ya, di sekitarnya. Terhadap Islam, terhadap umat sekitar kita saja harus bersaudara, apalagi sesama umat Islam. Ya. Jangan diajarkan untuk membenci, Pak. Mohon maaf ya. Kadang ada yang agak keras dikit ya. Itu kafir lah gitu ya. Jangan, Pak. Ya. Diajarkan untuk bersaudara. Ya. Itu mereka juga manusia. Mereka juga Allah ciptakan. Ya. Mereka juga hambanya Allah. Ya. Diciptakan oleh Allah. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersaudara kepadanya, bersaudara atas jalinan hamba Allah, makhluknya Allah. Apalagi kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Jelas ayatnya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ya. Maka dari itu, ikhwan asyadakumullah, janganlah kita mudah untuk menyeket. Ya, kemarin kita bahas, kita sempat singgung ya pertemuan kemarin. Janganlah kita menyeket, janganlah kita membatasi, janganlah kita membuat tembok, batas, pagar kepada saudara kita yang lainnya. Jangan. Kowe ngajine neng ngendi? Aku ngajine masjid kae. Oh, bedo. Ah, ini enggak boleh, Pak. Ya, aku neng Al Hasanah kok. Ya, jangan gitu, Pak ya. Mohon maaf, jangan seperti itu. Kamu nyantri di mana? Aku nyantri yang pondok kae. Oh, bedo berarti. Aku pondok kae. Astagfirullah, jangan. Ya. Kamu halakonya di mana? Majelisnya di mana? Ya, majelis kae, ustad karo ustad kae. Ya. Oh, bedo. Gak mau temenan, gak mau bersaudara. Jangan, naudzubillah. Ya. Jangan melihat dari segi pakaiannya bagaimana. Jangan dilihat benderanya bentuknya apa, warnanya apa. Ya. Jangan dilihat penampilannya seperti apa, tubuhnya, jangan. Ya, tetap dia saudara kita. Tetap dia adalah bagian daripada saudara seiman, keluarga kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian, tidak dikatakan kamu itu orang beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu itu mencintai saudaramu ya, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Maka kalau ada orang yang itu mempager-pager, menseket-seket, itu dipertanyakan keimanannya, Pak. Ya. Jangan-jangan dia bukan orang beriman, gak ada keimanan. Ya. Mudah menseket saudaranya, mudah, mohon maaf, mengkafirkan. Ya. Mengkafirkan. Ya. Kamu bukan golongan saya, oh kafir kamu. Nah. Padahal jelas dia muslim. Ya, kafir ini, halal darahnya ini. Astagfirullah. Ya, tidak boleh seperti itu, Pak. Diajarkan kepada anak-anak kita, Pak, untuk bersaudara. Itu tetangga kita, tetangga kita ini Hindu, tapi wajib bagi kita untuk menyambanginya, untuk rukun ya, bertetangga kepadanya, jangan sampai bermusuhan. Diajarkan seperti itu. Ya. Paham nggih, Pak, Bu? Ya.
Insya Allah. Ini soalnya banyak bertebaran seperti ini. Ngeri fitnahnya Pak ya. Saling menseket, tidak mau bertegur sapa, tidak mau salaman. Ya karena itu tadi pendidikan kehidupannya itu tidak dilandasi dengan kurikulum keimanan. Ya. Maka marilah kita berawal dari kita, tidak usah nunggu orang lain, berawal dari kita, dari keluarga kecil kita, dari diri kita sendiri. Ya. Untuk bisa bersaudara kepada saudara kita seiman, seislam, setanah air. Ya. Bahkan kemarin kita singgung lebih dari tanah air ya, bahkan luar negeri dan yang jauh sana di Palestina. Ya. Kemarin sempat kita singgung seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah senang menasehati dengan dakwah dan senang untuk dinasehati. Subhanallah. Anak kita kalau sudah senang untuk menasehati dan dia senang untuk dinasehati, kita nasihat apapun didengar, Pak, Bu. Ya. Tidak seperti itu, didengar. Nggih, Bu. Nggih, Pak. Ya. Senang menasehati, ngapunten ya. Mas Akbar, ya, dinasihati temannya. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan hendaklah kalian saling mengingatkan, hendaklah kalian senantiasa mengingat, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya ya, zikir, ya, mengingat, saling mengingati, saling menasehati, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu ia senang menasehati dan senang untuk dinasehati. Nasihati saya, tolong nasihati saya. Bahkan yang sedang berbicara ini juga masih butuh nasihat kepada dari bapak-bapak sekalian, dari teman-teman sekalian, dari Ustaz Abu Ahmad ya. Saling menasehati, saling minta nasihat. Jangan sampai, oh saya kan sudah ustadz, saya kan LC Timur Tengah, gak butuh nasihat dari sampean. Nah ini gak boleh Pak. Ya, yang namanya manusia butuh untuk dinasihati dan haus akan nasihat-nasihat. Dengarkan nasihat-nasihat, ya. Tentunya adalah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat kebaikan. Dan jelas ayatnya tadi, ya, bermanfaat bagi orang yang beriman. Bermanfaat ya, yakin Pak, pasti bermanfaat. Ya, kita menasihati dapatkan manfaat bagi diri kita, dan kita dinasihati oleh orang lain juga mendapatkan nasihat. Maka jangan tersinggung kalau ada yang sedang menasehati. Ya, maka anak-anak kita gak akan tersinggung kalau dinasehati. Ya, pasti dia akan introspeksi diri, evaluasi diri. Oh iya betul, saya salah, saya khilaf, bertobat, istighfar, tidak mengulangi lagi. Ya. Maka jadi mengajarkan kepada anak kita untuk senang menasihati orang lain dan juga senang untuk dinasihati oleh orang lain. Yang ke-9, ya, insya Allah waktunya cukup ini. Yang ke-9 yaitu mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Wah ini kayaknya sudah mencakup semuanya nih ya. Mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Yang namanya anak kecil Pak, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita sebagai orang tua yang sudah berpengalaman dalam hidup, kita arahkan anak-anak kita. Ini enggak baik, tinggalkan. Ini baik, kejar, kerjakan. Ya. Oh, anak bakal mikir, oh iya betul, ini buruk, ini baik. Anak akan mikir Pak, ini boleh dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan. Anak akan tahu. Ya. Kalau nggak dikasih tahu, bagaimana? Kalau ternyata ngasih taunya salah, yang buruk malah dibilang baik. Nah ini kan bahaya. Akhirnya anak sampai besar, ini baik kok. Ya padahal minum-minuman keras ya kan gitu. Ini bahaya. Maka sampaikanlah, gak boleh minuman keras itu, haram, bahaya buat ini. Ya dijelaskan. Ingat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, kita mengetahui keburukan bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita tinggalkan. Ingat ya, kita tahu zina itu buruk, tahu buruk. Ya. Maka langkah kita, pilihan kita adalah untuk meninggalkannya, untuk berusaha menghindar daripadanya. Paham sih? Tidak apa-apa
Kita kasih tahu, tidak apa-apa kita kasih tahu. Tapi untuk meninggalkannya, ini buruk, tinggalkan. Nah kalau nggak tahu buruk, kalau nggak tahu itu buruk, nanti dia kerjakan, akhirnya ini baik kok. Nah, gimana yang jelasinnya setnya? Saya kurang bisa jelasinnya ya. Maka diarahkan ya, untuk mencintai kebaikan dan membenci keburukan, yaitu dengan selantiasa berlandaskan amalannya yang pertama dengan iman, kemudian ilmu, barulah amal. Ingat, iman dengan hati dulu Pak, dengan hati. Kalau hati sudah berkata ini baik, itu sudah ya, hatinya bersih, dia akan mengatakan ini baik ini buruk ya. Walaupun dia belum berilmu, mohon maaf, walaupun dia belum tahu ilmunya ya. Walaupun dia belum tahu ilmunya, tapi dia kalau sudah melihat oh ini buruk ya, hatinya sudah berkata seperti itu, maka dia akan meninggalkannya. Dengan iman, kemudian ilmu, maka diajarkanlah ilmu, diingatkan, dikasih tahu ya, diberitahu, dimengerti ya. Diingatkan, ditegur agar ia tahu ilmunya. Oh enggak baik, dicari. Ini sudah zamannya udah canggih ya, tinggal browsing aja. Manfaat daripada pengajian, banyak itu ya, di YouTube banyak manfaatnya. Bahaya minuman keras, keluar gitu ya. Boleh untuk mencari tahu ya. Keburukan untuk ditinggalkan, mencari tahu kebaikan untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga dengan amal, iman, ilmu, kemudian barulah amal, barulah bergerak, barulah kerjakan, barulah bertindak ya. Setelah dengan hati, iman, kemudian dengan ilmu, lebih mantap lagi, barulah dikerjakan dengan amalan. Ingat, al ilmu bila amalin apa? Kasyajarati bila samarin ya. Ilmu tanpa amalan itu seperti buah tanpa pohon tanpa buah ya. Punya ilmunya tapi nggak diamalkan. Dia ngerti, dia tahu. Ya kita ambil contohnya tadi ya, minuman keras itu buruk. Tapi kok nggak ditinggalkan, dia malah tetap minuman keras. Ini seperti pohon tanpa buah. Sia-sia, tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian mencintai keburukan dan mencintai kebaikan dan membenci keburukan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ingat, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Yaitu dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan ya. Ustaz, saya itu bukan lulusan Yaman, saya itu enggak punya ilmu, SD aja urung tamat, nah gitu ya. Masuk saya menasehati, boleh siapa saja. Ya, menasehati itu boleh siapa saja. Tidak mesti harus lulusan pesantren, tidak mesti harus ustadz. Ya. Bahkan anak kecil pun kalau dia menasehati kita, ya, maka ambillah nasihatnya. Ya. Bahkan anak kecil pun Pak, kalau menasehati kita, Mbah, minum kok sambil berdiri, sambil duduk, didengarkan Pak. Oh njele, matur suwun, didengarkan. Ya tadi itu, senang menasehati dan senang untuk mendengarkan nasihat, dinasehati. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung ya. Atau dari Quran surat Al-Imran ayat 110, ini ayat fenomenal. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa kok dikatakan sebagai umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, engkau mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah kepada keburukan, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan sebagai umat yang terbaik. Masya Allah. Yang terakhir, yang ke-10, kurikulum pendidikan dengan landasan keimanan. Yang ke-10 adalah dengan mengingat bahwasannya hidup ini adalah ujian. Terakhir nih Pak, mengingatkan kepada diri kita dan juga anak-anak kita, ya, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahwasanya hidup ini hanyalah ujian. Ya, Masya Allah, orang beriman itu enak Pak. Kalau diuji itu, tidak apa-apa. Ini cuman dunia, cuman sementara, cuman ujian gitu ya. Alah, tidak apa-apa, mobilnya mogok. Nah, ya.
masih ada mobil yang lain kan gitu ya akhi ya. Kemarin mobilnya mogok Pak tengah jalan ini. Nyari mobil yang lain akhirnya. Pas ikut aksi konvoi salat gaib Syekh Ismail Haniyah Asyahid Allah yarham. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 Allah SWT berfirman ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, apakah kamu itu mengira kalau kamu sudah mengatakan amanna, kami ini sudah beriman, kami ini orang beriman ya. Wa hum la yuftanun, tetapi kalian itu tidak diuji ya. Nggak, pasti Allah akan berikan ujian. Pasti kalau kamu mengatakan kamu adalah orang beriman, maka aku akan menguji kamu ya, agar semakin kuat keimanannya ya. Dan jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya ya bagi orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau Allah berikan kepada kita ujian, kalau kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa cobaan-cobaan, maka santai saja, slow, woles. Ini cuma dunia, tenang saja. Jangan sampai kita ini mutung galau, naudzubillah, bunuh diri. Ini orang yang gak beriman ini. Diputusin pacar gitu ya. Ini ujian apa ini ya Allah? Ya Allah lagi nyebutnya ya. Gantung diri. Ya. Gak ada keimanan. Ya. Diuji sedikit langsung ya, stres, frustasi. Maka yakinilah bahwasanya dunia ini hanyalah ujian dan tempat kita menerima rapot ijazah nanti di akhirat kelak, dan tempat kita tinggal terakhir dan selamanya insyaallah adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan 10 kurikulum pendidikan dengan landasan iman yang bisa kita terapkan pada diri kita dan juga kita jadikan sebagai kurikulum pendidikan keluarga kita maupun di sekolah-sekolah kita agar mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu dengan mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah SWT di dunia, ampunan dan juga ridhonya Allah SWT di dunia, dan juga mendapatkan tempat kembali terbaik berkumpul bersama-sama dengan keimanan yang kita miliki di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahi li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dzambin wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa alam fa innahu la jihad nasrun au istishhad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.